Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Nurdiari. Di video kali ini aku akan berikan 5 resep menu masakan simpel. Ini cocok sekali dinikmati buat kalian yang sebentar lagi mau menjalankan ibadah puasa. Ini tuh rekomen sekali untuk menu buka atau sahur kalian. Selain simpel, ini bahan-bahannya juga mudah didapat dan harganya tuh murah meriah. Dijamin bakalan habisin nasi buat kalian semua. Untuk resep selengkapnya, kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya. Semoga video saya ini bisa menjadi teman menu buat teman-teman semua. Selamat menonton, terima kasih. Di sini aku udah menyediakan 1 ekor ayam. Ini tadi udah aku potong-potong dan udah aku cuci bersih. Kemudian ada santan serta di sini ada bumbunya. Nanti aku akan tulis semua bahan-bahan dan bumbunya apa aja di kolom deskripsi ya teman-teman. Jadi kalian tinggal cek aja di sana bahan apa yang dibutuhkan. Lanjut, ini bumbunya aku akan haluskan dulu. Ada cabai rawit, bawang merah. Ini bawang merahnya sengaja aku potong kayak gini teman-teman biar lebih gampang. Terus ada bawang putih, ada lengkuas juga. Untuk kemirinya tadi udah aku sangrai ya teman-teman. Kemudian aku kasih kunyit serta jahe, dan ini ada cabai besar. Ini aku potong-potong biar cepet halus nanti. Biar lebih gampang, ini aku akan chopper aja ya teman-teman, karena hasilnya tuh lebih maksimal kalau dichopper. Kemudian aku akan siapkan wajan. Untuk bumbu yang dihaluskan tadi udah aku tambahkan minyak ya teman-teman, jadi sekarang nggak perlu ditambahkan minyak lagi. Ini aku akan tumis sampai bumbunya itu setengah matang. Kemudian aku akan masukkan daun jeruknya. Ini aku pecek-pecek kayak gini biar aromanya itu keluar. Kemudian aku akan masukkan bumbu kasar lainnya. Ada serai serta daun salam. Lanjut, ini aku akan masukkan bumbunya. Ini ada kaldu ayam, garam serta kencur. Untuk kencurnya di sini aku gunakan yang bubuk ya teman-teman, karena yang fresh itu kebetulan stok di rumah lagi nggak ada. Kemudian aku akan masukkan daging ayamnya, aduk-aduk. Ini aku akan ungkep kira-kira 5-10 menitan aja ya, biar bumbunya itu meresap. Jangan lupa ditutup ya teman-teman. Ini warnanya cantik banget. Lanjut, ini aku akan tambahkan air. Ini tadi sisa dari aku mencoper tadi ya teman-teman, biar tidak mubazir. Untuk airnya ini kalian sesuaikan aja ya teman-teman, karena nanti aku akan masak sampai ayamnya itu kuahnya tuh menyusut. Jadi kalian kira-kira sendiri aja. Kemudian ini aku akan tambahkan santannya. Jangan lupa diaduk-aduk ya, biar santannya tuh tidak pecah. Kemudian aku akan tutup biar cepat mendidih. Nah, ini udah mendidih seperti ini. Kemudian aduk-aduk lagi ya teman-teman.
Lanjut, aku akan tambahkan gula merah, kemudian aduk-aduk ya teman-teman. Setelah itu, masak sampai kuahnya menyusut dan jangan lupa sesekali kalian aduk ya, biar tidak gosong bagian bawahnya. Lanjut, ini aku akan tambahkan cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Kemudian aduk-aduk. Ini aku masak lagi ya teman-teman, karena kuahnya itu masih banyak dan ayamnya itu belum begitu mateng. Setelah kuahnya menyusut seperti ini, jangan lupa tes rasa ya teman-teman. Apakah rasanya udah pas atau belum? Kalau belum, kalian tinggal tambahkan bumbunya aja. Karena yang ini tadi udah aku cicipin dan menurutku rasanya udah pas. Ini aku akan matikan api dan siap untuk disajikan ya. Karena ini kuahnya udah kental banget dan rasanya tuh enak banget, udah lapar ini. Nah, ini aku udah siapkan nasi anget ya teman-teman. Kemudian ini aku akan tambahkan satu potong ayam aja ya. Ini aku ambil bagian dadanya. Kemudian tidak lupa juga aku tambahkan kuah. Dan ini ya, aku tuh suka pedas, jadi harus ditambahkan cabai juga ya. Ini tuh dimakan menggunakan tangan seperti ini, Masya Allah enak banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh enak banget. Blindi ayam ini biasanya tuh identik dengan pedas, tapi kali ini aku bikinnya nggak pedas ya, karena Pak suami tuh nggak suka pedas, jadi aku masaknya agak sedang aja ukurannya. Kalau mau yang pedas itu tinggal ditambahkan cabenya ini tadi. Untuk ayamnya itu empuk dan kuahnya tuh meresap sampai ke dalam dagingnya. Pokoknya enak banget teman-teman. Buat kalian yang suka masakan ayam, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman. Dijamin kalian itu akan habisin banyak nasi. Di sini ya aku udah menyediakan terong bulat hijau kayak gini, kemudian ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemudian ada ikan teri juga. Dan untuk ini bumbunya ini aku akan kukus terlebih dulu ya teman-teman. Aku gunakan kukusan listrik seperti ini, kira-kira 10-15 menit aku mengukusnya. Kemudian ini aku akan buang ini untuk tangkai dari terongnya. Kemudian ini tadi udah aku cuci bersih, tapi nanti aku akan cuci sekali lagi ya, karena di bawah tangkainya pastinya agak sedikit kotor. Ini aku buang semuanya sampai semuanya selesai ya. Lanjut, ini aku akan iris-iris untuk terong hijaunya. Ini aku iris agak tipis aja ya, biar nanti tuh cepat mateng. Ini aku kira-kira aja, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ulangi sampai semuanya selesai ya. Dan ini udah selesai, kemudian ini aku rendam menggunakan air, kemudian aku tambahkan sedikit garam biar warnanya tuh tetap cantik ya. Kemudian aku akan siapkan wajan dan tambahkan minyak, ini agak banyakan karena ini aku akan gunakan untuk menggoreng ikan terinya. Untuk ikan terinya kalian bisa gunakan ikan teri apa aja ya teman-teman, karena kebetulan di rumahku stok ikan teri ini masih
banyak, jadi aku gunakan ikan teri ini aja. Kemudian setelah kecoklatan seperti ini, aku akan angkat dan tiriskan ya. Kemudian ini untuk cabai-cabainya yang udah aku kukus tadi udah matang ya teman-teman. Kemudian aku akan ulek agak kasaran aja. Kemudian aku tambahkan sedikit garam, kaldu jamur, kemudian aku tambahkan sedikit gula, lalu ulek ya. Kalau kalian mau mencampurnya juga nggak apa-apa, cuman kali ini aku akan ulek aja karena aku gunakan tekstur yang agak kasar ya teman-teman. Ini aku ulek kira-kira kayak gini aja, jangan terlalu lembut ya. Kemudian tadi minyaknya aku sisain sedikit aja untuk bisa menumis sambalnya. Ini aku masukkan dulu sambal yang udah aku ulek tadi ya teman-teman. Kemudian tumis sebentar aja, baru masukkan terong hijau yang udah aku rendam tadi. Ini terongnya tadi udah aku tiriskan sebentar ya, biar airnya itu agak berkurang. Kemudian ini aku masukkan terongnya, lalu aduk-aduk ya biar bumbunya meresap. Ini aku masak nggak terlalu lama ya teman-teman. Aku lebih suka terongnya itu agak sedikit keras gitu, kurang lebih seperti ini. Kemudian aku akan masukkan ikan terinya. Oh ya, jangan lupa tes rasa ya, kalau rasanya kurang pas kalian bisa tambahkan bumbunya. Nah setelah seperti ini aduk-aduk sebentar aja, jangan masak terlalu lama. Tapi kalau kalian yang suka terongnya agak lembek, kalian bisa masak lagi sekitar 5 menit sampai 10 menit ya. Cuman menurutku kalau teksturnya kayak gini tuh lebih enak dan warnanya masih tetap cantik ya teman-teman. Nah ini matikan api dan kemudian aku akan taruh ke dalam piring seperti ini dan aromanya tuh enak banget, udah kecium dan bikin perut lapar pastinya ya teman-teman. Dan terong sambal ikan terindower pun siap untuk disajikan. Ini aku sudah siapkan nasi hangat dan tidak lupa juga aku tambahkan telur yang udah aku goreng ya teman-teman. Ini biar sama dengan videoku sebelumnya, yaitu terong kemudian dimakan dengan telur dadar kayak gini. Ini tuh udah kecium banget aromanya, bikin nggak sabaran untuk menikmatinya. Dan ini tuh enak banget kalau dimakan menggunakan tangan seperti ini teman-teman. Ini aku udah cuci bersih tanganku, jadi sekarang waktunya untuk icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan coba ikan terinya, dan ikan terinya tuh renyah banget teman-teman. Ini maaf, ini agak sedikit panas, jadi agak pelan-pelan aku makannya. Dan ini aku coba icip-icip gimana rasanya, lebih enakan mana dengan yang sebelumnya. Itu rasanya lebih gurih karena ada ikan terinya yang masih renyah banget. Pokoknya kalian harus siap-siap nasi yang banyak ya untuk menu kali ini, karena bener-bener enak banget, apalagi ditambah dengan telur ceplok seperti ini. Buat kalian yang mau diet, kalian jangan coba resep saya kali ini ya, dijamin kalian bakal gagal dietnya. Untuk perbumbuannya kali ini semuanya aku iris-iris ya teman-teman. Ini aku lagi ngiris bawang merah. Tapi kalau kalian mau yang diulek juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing aja ya. Selanjutnya aku akan iris juga bawang putihnya.
Untuk cabai rawitnya juga sama, ini aku iris-iris kayak gini. Kemudian ini aku tambahkan juga cabai keritingnya. Aku gunakan cabai keritingnya hijau. Untuk cabai keriting merah aku nggak tambahin ya teman-teman, karena kebetulan stok di rumah habis. Tapi kalau teman-teman di rumah ada, kalian juga boleh ditambahkan. Selanjutnya ini aku akan potong-potong tahu putihnya. Di sini aku menggunakan 2 potong tahu putih ya. Atau kalau kalian nggak mau tahu putih, kalian juga bisa menggunakan tahu setengah matang juga boleh ya, sesuai selera kalian masing-masing ada aja. Kemudian ini aku potong-potong memanjang seperti ini. Ini aku siapkan teflon ini untuk menggoreng tahunya ya teman-teman. Ini aku tunggu sampai minyaknya itu panas. Setelah minyaknya panas, aku akan masukkan tahu putih yang udah aku potong tadi. Ini aku akan goreng sampai setengah matang aja, jangan terlalu kering ya. Tapi kalau kalian suka tahu yang versi kering, kalian bisa gorengnya agak lamaan. Nah ini udah sedikit kecoklatan seperti ini udah setengah matang, jadi aku akan angkat dan aku akan tiriskan. Untuk semua bahannya udah aku siapkan ya teman-teman. Di sini aku juga udah gunakan mie, ini udah aku rendam tadi, dan ini juga tahunya. Mie-nya tadi aku rendam dengan menggunakan air hangat. Dan untuk lebih lengkapnya kalian cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Selanjutnya ini aku siapkan sedikit minyak, kemudian aku akan tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Ini aku tumis sampai sedikit kecoklatan ya, biar aromanya itu lebih kerasa. Selanjutnya ini aku akan masukkan bumbu lainnya, ada cabai-cabean serta lengkuas dan daun jeruk. Aku tuh suka sekali kalau bikin tumisan dikasih daun jeruk dan lengkuas, karena menurutku rasanya itu lebih kerasa. Tapi buat temen yang nggak suka, kalian bisa skip ya teman-teman. Kemudian ini aku masukkan tahu yang udah aku goreng tadi. Aku masukkan juga mie yang udah aku siapkan. Kemudian aduk-aduk. Ini aku masak dengan menggunakan api sedang ya teman-teman, takutnya nanti gosong kalau apinya terlalu gede. Kemudian aku tambahkan sedikit kaldu jamur, sedikit garam. Kemudian aku tambahkan juga sedikit lada. Aduk-aduk. Selanjutnya ini aku tambahkan sedikit kecap manis.
Kemudian aku tambahkan juga saus tiram. Tapi kalau kalian nggak suka saus tiram bisa di skip ya teman-teman, karena menurutku kalau bikin tumisan itu enak banget kalau ditambahin sedikit saus tiram. Kemudian aduk-aduk biar warnanya itu tercampur merata ya, karena ini mie-nya itu sebagian masih agak putih-putih seperti ini. Kemudian aku tambahkan juga gula merah. Aku gunakan gula merah yang bubuk ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sebentar. Jangan lupa cek rasa ya. Kalau udah siap untuk disajikan. Nah, ini aku akan sajikan ke dalam piring seperti ini ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Tumis tahu dan mie pun siap untuk disajikan. Ini menu hemat, cocok sekali buat teman-teman anak kos atau untuk menu akhir bulan kalian ya, karena selain enak ini gampang sekali bikinnya dan bahan-bahannya juga ringan di kantong ya. Untuk bahan-bahannya di sini aku udah sediakan bawang merah, kemudian aku akan iris-iris seperti ini, lalu aku cincang kasar ya. Setelah itu sisihkan. Lanjut, ini aku akan tambahkan juga 2 siung bawang putih, juga sama aku iris kasar seperti ini lalu dicincang. Setelah itu sisihkan ya. Kemudian biar ada rasa sedikit pedasnya, ini aku tambahkan 2 buah cabai rawit. Kalau teman-teman mau yang ekstra pedas, kalian tinggal tambahkan aja ya untuk cabenya. Kemudian aku tambahkan juga 1 lonjor daun bawang. Kemudian ini aku pisahkan antara bagian yang putih dan bagian hijau, karena nanti akan aku masukkan di berbeda waktu ya, jadi harus dipisah. Setelah itu sisihkan ya. Kemudian di sini aku udah sediakan 2 potong tahu putih, kemudian aku akan potong-potong sesuai selera kalian masing-masing aja. Setelah itu sisihkan ya. Lanjut, ini aku akan ceplos 1 butir telur, kemudian tambahkan sedikit garam, lalu kocok lepas ya. Untuk semua bahannya udah aku siapkan di sini ya teman-teman. Untuk selengkapnya cek aja di kolom deskripsi, aku udah tulis semuanya di sana, jadi kalian tinggal cek aja. Kemudian ini aku akan tambahkan sedikit minyak goreng. Ini maaf ya agak meletup, jadi kalian harus hati-hati karena tahu putih itu mengandung banyak air ya teman-teman. Ini usahakan gunakan api yang sedang ya, jangan terlalu gede, nanti takutnya minyaknya meletup. Nah, kemudian aku pecek-pecek kayak gini. Ini aku pecek-peceknya nggak terlalu lembut ya, agak kasar aja. Kemudian ini aku tumis sampai air yang ada di dalam tahu ini tuh menyusut ya teman-teman. Ini sambil aku pecek-pecek kayak gini, lalu tumis terus. Kemudian ini aku akan sisihkan karena ini airnya di sini tuh udah hampir habis dan ini udah kering tekstur untuk tahunya. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Ini aku akan tumis bumbu yang udah aku siapkan di awal tadi, ada bawang merah, bawang putih serta cabai rawit. Kemudian ada batang bawang yang bagian putihnya, ini aku masukkan terlebih dulu ya. Kemudian ini aku akan tumis aja. Ini aku tumis sampai aromanya itu keluar ya, atau warnanya itu udah agak sedikit kecoklatan. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian ini aku akan aduk-aduk jadi satu ya teman-teman. Kemudian
tinggal tambahkan bumbunya aja karena ini udah mateng ya untuk tadi. Ini aku tambahkan sedikit kaldu jamur, kemudian sedikit garam, aduk-aduk ya. Lanjut aku akan tambahkan sedikit lada bubuk, kemudian aku akan masukkan telur yang udah aku kocok di awal tadi, kemudian orak-arik ya sampai telurnya itu matang. Nah ini telurnya tuh juga udah kering dan adonan tahunya tadi juga udah kering. Kemudian ini aku tinggal tambahkan aja bumbu yang lain. Di sini aku tambahkan sedikit saus tomat. Kemudian aku tambahkan juga saus tiram. Lalu sedikit kecap asin. Aduk-aduk ya biar bumbunya tercampur merata. Setelah itu jangan lupa cek rasa ya, apakah rasanya udah pas apa belum. Kalau belum kalian tinggal tambahkan aja. Dan untuk yang terakhir ini aku tambahkan daun bawang yang bagian hijaunya, kemudian aduk-aduk. Ini udah matang ya teman-teman, jadi biar rasanya lebih enak lagi ini aku tambahkan sedikit minyak wijen. Kalau kalian nggak ada bisa di skip ya untuk minyak wijennya. Lalu matikan api dan siap untuk disajikan ya. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Olahan tahu dan telur pun siap untuk disajikan. Ini tuh dimakan dengan menggunakan nasi anget tuh enak banget. Buat kalian yang bingung hari ini mau masak apa, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman, karena harganya tuh hemat banget dan ini tuh bisa dimakan untuk sekeluarga ya. Nah sekarang waktunya untuk icip-icip ya teman-teman. Ini aku udah sediakan nasi anget, kemudian aku akan tambahkan tadi tumisan yang udah aku bikin. Bismillahirrahmanirrahim, aku akan coba gimana rasanya. Ini aku tambahkan satu cabai ya, satu potong cabai maksudnya. Rasanya tuh enak banget dan nggak pedes ya. Pokoknya kalian wajib coba untuk resep saya kali ini. Untuk resep saya kali ini aku kasih 2 jempol ya teman-teman. Langkah pertama ini aku akan goreng dulu ikan tongkolnya. Ini aku potong-potong menjadi beberapa bagian ya teman-teman. Kemudian untuk ikan tongkolnya tadi sebelum digoreng itu udah aku lumuri dengan lemon biar aromanya amisnya itu bisa agak berkurang ya. Kemudian ini aku akan goreng. Ini gorengnya jangan terlalu kering ya teman-teman, cukup agak kering bagian luarnya aja. Setelah itu angkat dan tiriskan. Dan untuk bumbunya udah aku siapkan semuanya di sini ya, ada pete juga, ada cabai-cabean. Untuk selengkapnya cek aja di kolom deskripsi ya teman-teman, aku udah tulis semuanya di sana. Dan untuk bumbu yang dihaluskan ini ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemudian ada cabai-cabean. Aku gunakan cabai merah serta cabai rawit, juga ada kemiri ya teman-teman. Kemudian aku akan chopper aja biar lebih cepat. Ini aku tambahkan sedikit minyak goreng biar gampang pas menchoppernya. Lanjut ini aku akan tumis bumbu yang udah aku chopper tadi. Untuk
Untuk menu masakanku kali ini aku sengaja nggak begitu pedas ya teman-teman. Tapi buat kalian yang suka pedas, kalian bisa tambahkan untuk takaran cabenya ya teman-teman. Berhubung tadi udah aku tambahkan minyak goreng, jadi ini pas menumisnya nggak aku tambahkan minyak goreng, biar ini aku masak dengan menggunakan api kecil ya, biar airnya menyusut dan minyaknya tuh keluar. Kemudian aku tambahkan juga lengkuas, serai, serta ada daun jeruk dan jahe juga. Ini aku untuk daun jeruknya aku pecah-pecah ya, biar aromanya itu keluar. Kemudian tumis sampai bumbunya ini matang ya, biar tidak langu nanti. Dan ini rahasianya, biar manggut tongkolnya itu lebih enak, aku tambahkan bunga lawang. Ini biar aroma amisnya itu biar keluar ya teman-teman. Tidak lupa juga aku tambahkan petai juga. Kebetulan di rumahku tinggal dikit petainya, jadi aku tambahkan seadanya aja ya teman-teman. Lalu aku tambahkan juga cabai rawit hijau dan cabai rawit merah. Lalu tumis ya. Ini udah agak keluar ya minyaknya, jadi ini sebentar lagi udah mateng. Baru aku akan tambahkan air secukupnya. Untuk takaran airnya ini aku kira-kira aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak biar kuahnya itu agak kental. Kemudian aku masukkan santan instannya. Setelah dimasukkan santan kayak gini, upayakan terus diaduk ya teman-teman, biar santannya itu nggak pecah. Dan ini aku masaknya dengan menggunakan api sedang, jangan terlalu besar apinya. Ini aku agak kental ya karena kuahnya, jadi aku tambahkan sedikit air lagi ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan gula, garam, serta kaldu jamur, atau kalian kalau ada kaldu ayam atau kaldu sapi juga boleh ya, sesuai selera kalian masing-masing aja. Kemudian aduk-aduk lagi sampai kuahnya ini mendidih ya. Nah ini kemudian aku tambahkan sedikit kecap manis, kemudian aduk lagi. Oh ya teman-teman, tadi aku juga tambahkan kencur ya teman-teman. Maaf tadi aku tuh keskip videonya, jadi maaf nggak kerekam, karena biar aromanya tuh lebih enak. Kemudian ini aku akan masukkan juga ikan tongkol. Untuk ikan tongkolnya tadi aku buang tulangnya ya teman-teman. Kemudian ini aku akan masak sampai kuahnya ini mendidih ya, karena ikan tongkolnya kan udah mateng ya, jadi jangan terlalu masaknya. Nanti kalau terlalu masaknya ikan tongkolnya itu akan hancur. Nah terakhir aku tambahkan juga irisan cabai keriting. Dan ini udah aku cicipin ya teman-teman, dan sekarang siap untuk disajikan ya. Ini tuh kuahnya kental banget dan aromanya itu enak, wangi, ada rasa kencurnya itu kerasa banget teman-teman, apalagi petainya juga kerasa banget. Pokoknya buat teman-teman yang suka petai, kalian wajib coba resep saya kali ini ya teman-teman, karena dijamin bakal bikin nambah nasi terus. Ini cocok sekali dinikmati, apalagi dengan menggunakan nasi hangat dan menggunakan tangan pas makan. Pasti kalian bakal kalap. Nah ini aku udah siapkan nasi hangatnya, kemudian aku tambahkan juga ikan tongkolnya. Tidak lupa juga ini aku tambahkan kuah serta petainya. Sekarang waktunya icip-icip ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku makan nasi dengan kuahnya dulu ya teman-teman. Kuahnya itu kental banget dan enak, gurih serta wangi. Untuk
daging ikan tongkolnya juga enak, nggak keras ya. Ini aku makan juga cabenya karena aku penyuka pedas. Kemudian ini petenya juga aku akan icip-icip gimana rasa petenya. Untuk petenya aku sengaja masak nggak begitu matang ya, jadi pas dimakan itu ada krenyes-krenyes gitu, dan ini tuh enak banget pokoknya. Untuk resep aku kali ini aku kasih 2 jempol ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk resep saya kali ini sekiranya sampai di sini ya teman-teman. Kalau kalian ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like, subscribe, dan komen ya. Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.